Pagi itu di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, langit tampak pucat. Embun masih menggantung di daun pisang ketika Pak Bagas berdiri di depan rumah papan sederhana, menatap istrinya yang sedang menggendong anak mereka. Tidak ada air mata, tapi tatapan itu lebih berat dari perpisahan manapun. Bagas bukan lelaki banyak kata. Sejak menikah, hidupnya dipenuhi hitung-hitungan sederhana. Beras cukup sampai akhir bulan, susu anak jangan sampai habis, dan senyum istrinya tetap terjaga. Ia tahu, hidup tidak selalu adil pada orang baik. Keputusan berangkat ke Kalimantan bukan karena mimpi besar, melainkan keterpaksaan. Tambang batubara menjanjikan upah yang tak pernah ia lihat di kampung. Meski risikonya tinggi, Bagas percaya satu hal, selama niatnya lurus, Tuhan tak akan membiarkannya sendirian. Istrinya, Sari, perempuan berwajah lembut dengan mata yang selalu menyimpan cemas, hanya berpesan satu hal sebelum Bagas naik bus antar kota. Jangan pernah sombong, dan jangan sakiti siapapun di tanah orang. Perjalanan panjang itu terasa sunyi. Dari Jawa ke Kalimantan, Bagas membawa lebih banyak doa daripada bekal. Dalam kepalanya, hanya ada satu bayangan. Anaknya tumbuh tanpa kekurangan. Tambang tempatnya bekerja berada jauh dari pemukiman. Hutan mengelilingi area itu seperti tembok alami. Siang hari terasa panas dan keras. Malamnya dingin dengan suara-suara yang tak bisa dijelaskan. Para pekerja sering bercerita, jangan sembarangan bicara di hutan. Jangan menantang, jangan meremehkan sesuatu yang tak terlihat. Bagas mendengarnya, lalu menyimpannya dalam diam. Ia dikenal sebagai pekerja yang rajin dan tidak banyak ulah. Saat teman-temannya bercanda berlebihan atau mengejek hal-hal gaib, Bagas memilih bekerja lebih cepat agar bisa beristirahat. Setiap malam, ia selalu menyisakan nasi sedikit di wadah kecil di depan barak. Bukan ritual, bukan permintaan. Ia hanya percaya, berbagi tidak akan pernah merugikan. Beberapa rekan menganggapnya aneh, tapi Bagas tak peduli. Ia dibesarkan oleh orang tua yang mengajarkan satu hal, hidup ini bukan cuma soal yang kelihatan. Hari ke-40 di tambang, hujan turun tanpa tanda. Tanah menjadi licin, suara alat berat bercampur gemuruh langit. Mandor sebenarnya sudah memberi peringatan, tapi target produksi membuat semua orang menutup rasa was-was. Bagas ditugaskan di jalur yang jarang dilewati. Tebing di sana tinggi dan curam, seolah menunggu siapa saja yang lengah. Ia sempat berhenti sejenak, mengingat wajah anaknya. Entah kenapa dadanya terasa sesak, tapi ia tetap melangkah. Satu pijakan salah, dan tanah di bawah kakinya runtuh. Dunia seperti berhenti berputar. Tidak ada teriakan, hanya tubuh yang meluncur jatuh, berputar lalu gelap. Bagas tidak langsung mati. Rasa sakit itu nyata, tapi kesadarannya masih bertahan. Di tengah gelap jurang, ia mendengar sesuatu. Bukan suara manusia, bukan pula hewan. Dalam sisa nafasnya, Bagas hanya berucap lirih. Bukan meminta hidup, bukan meminta pertolongan. Ia hanya berbisik, kalau memang waktuku belum selesai, titipkan aku kembali ke keluargaku. Dan setelah itu, gelap benar-benar menelannya. Kesadaran Bagas kembali perlahan. Seperti orang yang ditarik dari dasar air keruh. Dingin lebih dulu ia rasakan. Lalu nyeri yang merambat dari punggung hingga kaki. Udara di sekelilingnya lembab, berbau tanah basah dan sesuatu yang asing. Seperti daun yang lama terpendam. Ia mencoba bergerak. Tubuhnya terasa berat, tapi tidak remuk seperti yang ia bayangkan saat jatuh. Tidak ada tulang yang menembus kulit. Tidak ada darah mengalir deras. Hanya rasa sakit yang ditahan oleh sesuatu yang tak ia mengerti. Ketika membuka mata, yang ia lihat bukan langit. Bukan pula dinding jurang seperti yang seharusnya. Di atasnya, ada cahaya redup berwarna kehijauan. Seolah matahari disaring oleh kabut tebal. Bagas terdiam. Jurang sedalam itu seharusnya gelap, tapi tempat ia terbaring justru terang samar. Tanah di bawahnya empuk, seperti hamparan lumut yang sengaja disiapkan. Ia memanggil nama rekan-rekannya, tapi suaranya tidak memantul, seolah ruang itu menelan suara sebelum sempat pergi jauh. Dadanya mulai sesak. Bukan karena luka, melainkan rasa asing yang menekan batin. Di sela kebingungan, Bagas menyadari satu hal yang membuat tengkuknya merinding. Tidak ada rasa takut berlebihan. Padahal,
Orang normal yang jatuh ke jurang akan panik, berteriak, menangis. Tapi hatinya justru terasa tenang. Ia duduk perlahan. Di sekelilingnya bukan batu tajam, melainkan tanah rata dengan akar-akar besar yang membentuk seperti dinding alami. Akar itu tidak liar, justru tersusun rapi, menyerupai tiang penyangga. Bagas mencoba berdiri. Kakinya gemetar, tapi mampu menopang tubuh. Ia melangkah pelan, mengikuti cahaya yang tampak berasal dari balik rimbunan akar. Setiap langkah terasa seperti melintasi tempat yang bukan milik manusia. Udara terlalu bersih, terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada gemerisik daun. Hening yang terasa hidup. Di kejauhan, ia melihat bayangan bergerak. Bukan satu, melainkan beberapa. Tingginya seperti manusia, jalannya perlahan, tanpa tergesa. Bagas berhenti. Nalurinya menyuruh mundur, tapi hatinya berkata lain. Ia teringat pesan istrinya, jangan sombong, jangan lancang di tanah orang. Permisi, ucapnya lirih, lebih sebagai kebiasaan daripada keberanian. Bayangan itu berhenti. Cahaya di sekitarnya sedikit berubah, seolah merespon suara Bagas. Perlahan, satu sosok mendekat. Wajahnya samar, namun jelas bukan manusia biasa. Pakaian sosok itu tampak bersih, seperti kain lama yang dirawat dengan teliti. Matanya tajam, namun tidak memancarkan ancaman. Kau tidak jatuh bukan karena ceroboh. Ucap sosok itu pelan. Suaranya tidak menggema, tapi langsung terasa di kepala Bagas. Bagas tercekak. Ia ingin bertanya, ingin lari, ingin memastikan bahwa ini bukan halusinasi. Tapi tubuhnya tetap berdiri, tenang, seperti sudah menerima kehadiran itu. Kami melihat niatmu, dan niatmu tidak kotor. Bagas menunduk. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hidupnya, ia tidak pernah merasa pantas dinilai sedemikian rupa. Sosok itu memberi isyarat agar Bagas duduk. Anehnya, rasa sakit di tubuhnya mulai berkurang. Bukan hilang, tapi tertahan. Kau tidak meminta apa-apa, kata sosok itu lagi. Itu sebabnya kau masih di sini. Barulah saat itu Bagas menyadari satu hal. Tempat ini bukan jurang biasa. Ini bukan dunia yang ia kenal. Dan ia juga paham, jika makhluk di depannya menghendaki hal buruk, ia tidak akan punya daya menolak. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya. Tidak ada ancaman, tidak ada tuntutan. Hanya tatapan panjang seolah mereka sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari hidup dan mati. Beristirahatlah, waktumu belum selesai. Cahaya di sekelilingnya meredup perlahan. Bagas ingin bertanya, siapa mereka, di mana ia berada, dan bagaimana ia bisa kembali. Namun sebelum satu pun pertanyaan keluar, kesadarannya kembali tenggelam. Dan di kegelapan itu, ia bermimpi tentang rumah kayunya di Jawa, tentang istrinya yang sedang menjemur pakaian, tentang anaknya yang tertawa tanpa tahu apapun tentang jurang, hutan, dan makhluk yang baru saja menyelamatkan ayahnya. Bagas terbangun saat cahaya kehijauan kembali memenuhi penglihatannya. Kali ini ia tidak terbaring di tanah berlumut, melainkan di atas alas anyaman daun yang tersusun rapi. Tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Rasa nyeri yang semalam menghujam kini tinggal sisa, seperti bekas mimpi buruk yang belum sepenuhnya hilang. Ia bangkit perlahan. Di sekelilingnya berdiri rumah-rumah kayu berukir halus, berjajar mengikuti kontur tanah. Tidak ada paku, tidak ada sambungan kasar. Semua menyatu seolah tumbuh dari bumi itu sendiri. Atapnya rendah, dindingnya hangat, dan setiap rumah memiliki cahaya lembut dari dalam. Bagas tercekat. Ini bukan sekedar tempat singgah, ini sebuah kampung. Namun yang paling membuat dadanya mengencang adalah keheningan. Tidak sunyi kosong, melainkan hening yang tertata. Ia mendengar langkah kaki, percakapan lirih, bahkan tawa kecil. Semuanya terdengar dekat tapi tidak bising, seperti hidup yang tidak tergesa.
Seorang perempuan melintas di depannya membawa bakul berisi umbi-umbian. Wajahnya teduh, senyumnya sopan. Ia menunduk sedikit ketika berpapasan, persis seperti adat orang desa di Jawa. "Pagi," sapa perempuan itu. Bagas Affleck membalas, "Pagi." Suaranya terdengar normal, tidak bergema, tidak hilang, seolah tempat ini menerima keberadaannya dengan wajar. Ia melangkah menyusuri jalan tanah yang bersih. Tidak ada sampah, tidak ada rumput liar. Semua tampak dirawat namun tanpa kesan dipaksakan. Beberapa anak kecil berlarian, kaki mereka tidak meninggalkan jejak. Bagas berhenti. Anak-anak itu terlalu tenang, tidak berisik, tidak saling dorong. Mereka tertawa secukupnya, lalu duduk rapi ketika seorang lelaki dewasa memanggil. Perasaan asing merayap di dada Bagas. Ini seperti desa impian, tanpa konflik, tanpa keluh kesah. Lelaki tua yang semalam menemuinya muncul di antara rumah-rumah. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang lebih terang. Wajahnya tetap sama, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak terbaca. "Selamat datang," katanya. "Kau sudah cukup kuat untuk berdiri." Bagas menunduk hormat. "Ini kampung siapa, Pak?" "Kampung kami," jawabnya singkat. "Tempat yang tidak tercatat, tapi selalu ada." Bagas mengangguk. Ia tidak memaksa penjelasan. "Makanlah dulu," ujar lelaki itu sambil memberi isyarat ke sebuah rumah terbuka. Di dalam, tersaji hidangan sederhana, nasi putih hangat, sayur bening, ikan bakar tanpa bumbu berlebihan. Aromanya mengingatkan Bagas pada dapur rumahnya di Jawa. Ia ragu. "Saya boleh?" "Kau sudah diundang," jawab lelaki itu tenang. Bagas duduk dan mulai makan. Setiap suapan terasa pas, tidak berlebihan, tidak hambar. Anehnya, rasa rindu di dadanya sedikit meredah. "Berapa lama saya di sini?" tanya Bagas akhirnya. Lelaki itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Pertanyaan itu selalu kami dengar dari manusia." Bagas terdiam. "Waktu di sini tidak berjalan seperti yang kau kenal. Satu malam di sini bisa berarti hari, minggu, atau bahkan tahun di tempat kau berasal." Sendok di tangan Bagas berhenti. "Istri dan anak saya akan tetap hidup," potong lelaki itu lembut. "Tapi perubahan tidak menunggu siapapun." Kata-kata itu menghantam Bagas lebih keras dari jatuh ke jurang. "Kenapa saya dibawa ke sini?" Suaranya bergetar. "Karena hidupmu berada di persimpangan, dan persimpangan membutuhkan tempat sunyi untuk memilih." Setelah makan, Bagas diajak berjalan. Ia melihat sawah kecil di balik akar besar. Air mengalir tanpa sumber terlihat. Ada kebun, bengkel kayu, tempat ibadah tanpa simbol mencolok. Semua orang bekerja, tapi tidak tampak lelah. Tidak ada wajah tertekan, tidak ada keluhan. "Kami hidup dari cukup," seolah lelaki itu membaca pikiran Bagas. Tidak mengejar lebih. Godaan itu datang tanpa disadari. Bagas membayangkan hidup tanpa tambang, tanpa bahaya, tanpa perpisahan panjang. Ia membayangkan tinggal di tempat ini, mengirim entah bagaimana ketenangan kepada keluarganya. Seolah menjawab pikirannya, lelaki itu berhenti melangkah. "Ada manusia yang memilih tinggal," katanya pelan. "Mereka tidak kekurangan, tidak sakit, tidak tua." Bagas menelan ludah. "Tapi," lanjutnya, "harga dari ketenangan adalah keterikatan." "Harga bagaimana?" tanya Bagas. "Kau tidak bisa sepenuhnya kembali. Namamu akan pudar di dunia asalmu. Perlahan kau dilupakan." Bagas teringat mimpi tentang anaknya yang menatap kosong. Dadanya kembali sesak. "Saya tidak ingin dilupakan," ucapnya tegas. Lelaki itu menatapnya lama, lalu mengangguk sedikit. "Pilihanmu belum diuji sepenuhnya." Malam turun tanpa langit gelap. Cahaya kampung justru semakin lembut. Bagas diberi tempat beristirahat di rumah kecil dekat akar raksasa. Saat ia berbaring, suara-suara pelan terdengar. Doa, nyanyian, atau mungkin hanya angin yang berbicara. Dalam setengah tidurnya, Bagas mendengar suara Sari memanggil namanya. Tangis anaknya menyusul, nyata, terlalu nyata. Ia bangkit dengan nafas terengah-engah. Di luar rumah, kampung itu masih tenang. Terlalu tenang. Dan untuk pertama kalinya, Bagas menyadari tempat ini tidak berusaha menahannya, namun juga tidak mendorongnya pulang. Semua bergantung pada satu hal,
seberapa kuat ia memilih menjadi manusia biasa di dunia yang keras dibanding hidup tenang di tempat yang tidak menuntut apapun. Bagas terbangun sebelum cahaya kampung menguat. Dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Mimpi semalam masih menempel jelas. Suara Sari memanggil namanya. Tangis anaknya yang pecah lalu menghilang tiba-tiba, seolah seseorang menutup pintu di antara mereka. Ia duduk lama di tepi alas tidurnya. Rumah kecil itu hangat, terlalu nyaman untuk ukuran tempat yang seharusnya asing. Kenyamanan itulah yang membuat Bagas resah. Ketika ia keluar, kampung sudah hidup. Orang-orang berjalan dengan ritme pelan, menyapa satu sama lain dengan anggukan ringan. Tidak ada wajah cemas, tidak ada yang terburu waktu. Seolah setiap orang di sini tahu persis berapa lama mereka akan hidup dan tidak merasa perlu menambah atau mengurangi. Lelaki tua itu muncul dari arah jalan utama, membawa kendi berisi air. Ia berhenti tepat di depan Bagas. "Tidurmu tidak tenang," katanya tanpa bertanya. Bagas mengangguk. "Saya bermimpi tentang keluarga saya." "Itu wajar. Ujian biasanya datang lewat yang paling kau jaga." Bagas menatapnya. "Ujian apa?" Lelaki itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memberi isyarat agar Bagas mengikutinya. Mereka berjalan menuju bagian kampung yang belum pernah Bagas lihat. Jalanan menyempit. Akar-akar besar menjulur di atas kepala seperti lengkungan. Udara di sana terasa lebih dingin. Di ujung jalan berdiri sebuah bangunan tanpa dinding, hanya tiang-tiang kayu dan lantai tanah yang halus. Di tengahnya ada permukaan air tenang seperti cermin. "Ini tempat melihat," kata lelaki itu. "Bukan semua boleh melihat, tapi kau diizinkan." Bagas menelan ludah. "Melihat apa?" "Akibat," jawabnya singkat. Ia diminta duduk di tepi permukaan air. Air itu tidak beriak meski angin bertiup pelan. Wajah Bagas terpantul jelas, lalu perlahan berubah. Ia melihat rumahnya di Jawa. Sari duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya tampak lebih tirus, rambutnya diikat seadanya. Anaknya bermain di sudut, memanggil-manggil ayahnya. "Pak, Pak," suara itu terdengar samar. Bagas meremas lututnya, dadanya bergetar. Pemandangan berganti. Hari berganti malam, Sari bekerja lebih keras, wajahnya lelah. Tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang Bagas hilang, ada yang bilang mati. Tidak ada kepastian. Anaknya tumbuh, mulai jarang menyebut kata ayah. Bagas ingin memalingkan wajah, tapi permukaan air seolah menahan pandangannya. "Ini jika kau tidak kembali," ucap lelaki tua itu pelan, tanpa pilihan lain. Bagas mengangguk lirih. Air kembali tenang sesaat, lalu berubah lagi. Kali ini ia melihat dirinya sendiri di kampung ini. Lebih tua, wajahnya damai. Ia berjalan di antara rumah-rumah, disapa dengan hormat. Tidak kekurangan, tidak sakit, tidak takut kehilangan. Tapi ketika ia mencari namanya, tidak ada yang memanggil. Ia melihat Sari sekali lagi, namun kali ini Sari hidup dengan orang lain. Anaknya memanggil pria itu ayah. Bagas tersentak. "Cukup," katanya parau. Permukaan air kembali bening. "Ini bukan hukuman, ini konsekuensi." Bagas menunduk lama. "Kalau saya memilih pulang?" "Pulang bukan akhir. Tubuhmu akan sembuh, tapi ingatanmu tidak semua ikut." Bagas mendongak. "Maksudnya?" "Manusia yang kembali dari sini sering membawa kabut. Sebagian lupa detail, sebagian lupa rasa, sebagian lupa kami." Bagas terdiam. Lalu kenapa ada yang memilih tinggal? Karena mereka lelah berjuang, dan di sini tidak ada yang menuntut mereka menjadi kuat. Bagas mengingat hidupnya. Upah tambang, bahaya, rindu yang ditahan, malam-malam tanpa tidur. "Kalau saya tinggal," katanya pelan, "apa yang harus saya bayar?" Lelaki itu menatapnya dalam. "Namamu." "Nama saya?" "Ya, ikatan terkuat manusia bukan tubuh, tapi nama yang diingat orang lain." Bagas teringat anaknya memanggil, "Pak, Pak." Dadanya sesak. "Aku tidak bisa," katanya tegas. "Aku lebih baik lelah, asal namaku masih hidup di mulut anakku." Untuk pertama kalinya, lelaki tua itu tersenyum lebih lebar.
ada sesuatu seperti lega di sana. Jawaban itu, katanya, tidak semua manusia sanggup mengucapkannya. Mereka berjalan kembali. Langkah Bagas terasa lebih berat, tapi mantap. Malam itu Bagas diberitahu bahwa ujiannya belum selesai. Ada satu lagi, kata lelaki itu sebelum berpisah. Bukan tentang dirimu. Lalu tentang siapa? Tentang sifatmu. Bagas tidur dengan gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat tambang runtuh kembali. Tapi kali ini, bukan dirinya yang jatuh, melainkan seorang rekan kerja yang sering mengejeknya karena dianggap terlalu baik. Rekan itu menjerit minta tolong. Bagas terbangun dengan napas terengah-engah. Di luar, suara langkah-langkah tergesa terdengar. Bukan dari kampung, dari arah jurang. Dan untuk pertama kalinya sejak berada di tempat ini, Bagas merasakan ketakutan yang nyata. Bukan karena makhluk gaib, melainkan karena ia tahu, kebaikan yang tidak memilih-milih seringkali menjadi ujian paling berat. Suara itu kembali terdengar. Bukan gemar runtuhan, bukan pula suara kampung bunian yang lembut. Ini suara manusia, kasar, panik dan nyata. Jeritan yang tidak datang dari dunia tempat Bagas berdiri, tapi dari dunia yang ia tinggalkan. Bagas berdiri di ambang rumah kecilnya. Lelaki tua itu telah menghilang. Kampung masih seperti biasa, tenang, rapi, dan seolah tidak terpengaruh apapun yang sedang terjadi di luar wilayahnya. Namun suara itu semakin jelas. "Tolong!" Bagas mengenali suara itu. Dada Bagas berdegup keras. Itu suara Roni, rekan kerjanya di tambang. Lelaki yang sering mengejek Bagas karena dianggap terlalu lembek, terlalu banyak doa, terlalu banyak peduli pada hal-hal yang tidak terlihat. Roni tidak pernah meminta tolong pada Bagas, tidak sekalipun. Bagas melangkah cepat menuju arah suara. Akar-akar besar mulai membuka jalan, seperti memberi izin. Tapi semakin dekat, udara berubah. Bau tanah longsor dan keringat manusia menyeruak. Di batas wilayah kampung, Bagas melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jurang itu kembali muncul. Namun kali ini bukan ilusi. Roni tergantung di tepi tanah runtuh. Satu tangannya berpegangan pada akar, wajahnya penuh tanah dan darah. Matanya liar, nafasnya tersengal. "Bagas!" teriaknya saat melihat sosok itu. "Tolong!" Bagas terpaku, tubuhnya bergemetar. Nalurinya berteriak agar mundur. Ia tahu betul, satu langkah salah bisa menyeretnya jatuh kembali. Dan ia juga tahu, tidak ada kewajiban menolong orang yang selama ini merendahkannya. Di belakangnya, langkah kaki terdengar pelan. Lelaki tua itu muncul kembali, berdiri tidak jauh, tidak dekat. "Kami tidak melarang," katanya. "Kami juga tidak menyuruh." Bagas menoleh. "Kalau saya jatuh lagi?" Takdir tidak berulang dengan cara yang sama, tapi akibat selalu setia. Roni menjerit kesakitan. Akar yang ia pegang mulai retak. "Bagas, aku minta maaf," katanya terisak. "Aku salah." Bagas menelan ludah. Kata maaf itu datang terlambat, tapi tetap manusiawi. Ia teringat istrinya, anak kecilnya. Jika ia jatuh, tidak ada jaminan ia akan kembali ke kampung bunian. Tidak ada janji keselamatan kedua. Namun di benaknya terngiang satu kalimat yang dulu diajarkan ayahnya. Orang baik diuji bukan saat mudah, tapi saat kebaikan itu merugikan dirinya sendiri. Bagas merunduk, mencengkram tanah, lalu merangkak mendekat. Setiap gerakan terasa berat. Tanah rapuh di bawah lututnya mulai bergeser. "Pegang ini!" teriak Bagas sambil mengulurkan potongan akar yang lebih kuat. Roni menangis. Tangannya gemetar saat meraih. Tarikan pertama gagal. Tanah runtuh sedikit. Bagas hampir terpeleset. Lelaki tua itu tidak bergerak, hanya mengamati. Tarikan kedua lebih kuat. Otot Bagas menegang. Nafasnya terengah. Punggungnya kembali nyeri, mengingatkannya pada jurang pertama. Dengan sisa tenaga, Bagas menarik sekuat yang ia bisa. Roni terlempar ke atas tanah. Tubuhnya ambruk, menangis keras seperti anak kecil. Bagas terhempas ke belakang, nafasnya putus-putus.
Tangannya berdarah, lututnya gemetar. Beberapa detik hening. Lelaki tua itu mendekat. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan kagum, bukan heran, melainkan hormat. Kau bisa saja membiarkannya, katanya, dan tidak ada yang menyalahkanmu. Bagas duduk terengah. Saya tidak menolong dia, katanya lirih. Saya menolong diri saya sendiri, supaya tidak jadi orang yang saya benci. Roni memandang Bagas dengan mata sembab. Kenapa? Tanyanya. Bagas hanya mengeleng. Kebaikan yang memilih bukan kebaikan, kata lelaki tua itu. Tapi kau melangkah meski tahu resikonya. Ia menatap Bagas dalam-dalam. Sekarang kau mengerti kenapa kami menolongmu. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Jurang itu perlahan menutup, seolah tidak pernah ada. Roni berdiri dengan susah payah. Saat ia menoleh lagi, kampung Bunian telah menghilang dari pandangannya. Yang tersisa hanya hutan, kabut, dan suara alam. Ia pingsan. Bagas kembali terbangun, sendirian. Ia terbaring di tanah datar di tepi area tambang. Suara alat berat terdengar jauh. Pagi menyingsing. Para pekerja menemukannya beberapa jam kemudian. Mereka heran, tidak ada luka parah, padahal laporan menyebut ia jatuh ke jurang dalam. Roni selamat, tapi ingatannya kabur. Ia hanya ingat satu hal, tangan Bagas yang menariknya. Sedangkan Bagas, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Wajah lelaki tua itu perlahan memudar dari ingatannya. Nama kampung itu hilang, namun satu hal tetap utuh. Rasa ingin pulang. Dan itu pertanda, waktunya hampir habis. Bagas sadar di ruang medis kecil milik perusahaan tambang. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Langit-langit putih retak, kipas angin berdecit pelan. Semua tampak normal, terlalu normal untuk seseorang yang seharusnya mati. Mandor, dokter lapangan, dan 2 rekan kerja berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka campur aduk antara lega dan heran. "Kamu jatuh hampir 20 meter," kata dokter. "Secara logika, kamu tidak mungkin selamat seperti ini." Bagas hanya menatap kosong. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga syukur berlebihan. Yang ada justru perasaan hampa. Ia dipulangkan ke Jawa 2 minggu kemudian. Saat pertama kali menginjakan kaki di depan rumahnya, Sari menangis keras. Anak mereka berlari memeluk kakinya. Tetangga berdatangan. Semua menyebutnya keajaiban. Bagas tersenyum, tapi senyum itu kaku. Malam pertama di rumah, ia terbangun karena suara orang berjalan di luar. Ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan rumah tampak seperti baru diinjak. Sejak hari itu, Sari mulai merasa ada yang berubah. Bagas tidak lagi mudah tertawa. Ia lebih sering duduk diam menatap halaman. Jika diajak bicara soal masa depan, jawabannya pendek-pendek. Bukan dingin, tapi jauh. Yang paling mengganggu, Bagas mulai meninggalkan makanan di sudut rumah. Sedikit nasi, sedikit air, tanpa penjelasan. "Untuk apa, Mas?" tanya Sari suatu malam. Bagas terdiam lama sebelum menjawab. "Biar adil." Sari merinding. "Adil sama siapa?" Bagas menggeleng. "Aku juga nggak sepenuhnya ingat." Di desa, kabar tentang keajaiban Bagas menyebar. Beberapa orang datang minta didoakan, minta jimat, minta ilmu selamat. Bagas menolak semuanya. "Aku nggak bawa apa-apa," katanya jujur. "Aku cuma dikembalikan." Suatu malam, anaknya demam tinggi. Sari panik. Bagas menggendong anak itu keluar rumah, berdiri di halaman, menatap gelap. Ia berbisik, bukan doa, bukan mantra. "Tolong jangan sentuh keluargaku." Demam anaknya turun menjelang subuh. Sari melihat semua itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia takut pada suaminya sendiri. Bukan karena jahat, tapi karena ada bagian hidup Bagas yang tidak lagi bisa ia jangkau. Bagas sendiri hidup dengan satu ketakutan terbesar. Bukan takut mati, tapi takut kebaikannya berubah menjadi hutang.
Ia berhenti bekerja di tambang, menjadi buruh biasa di desa. Hidup pas-pasan, tapi tenang. Setiap kali ada orang kesusahan, Bagas membantu, tapi selalu satu langkah mundur. Tidak mau dipuji, tidak mau disebut pahlawan. Ia tahu betul, makhluk yang pernah menolongnya tidak suka manusia yang lupa diri. Dan di malam-malam tertentu, saat angin diam total, Bagas masih mendengar langkah pelan di halaman. Tidak pernah masuk, tidak pernah bicara. Hanya memastikan satu hal, apakah orang yang mereka kembalikan masih layak disebut manusia baik. Bagas mulai menyadari satu hal setelah beberapa bulan kembali ke desa. Hidup tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelum ia jatuh ke jurang. Bukan karena luka, bukan karena trauma fisik, melainkan karena ia kini terlalu sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia. Dan kebaikan bukan sekadar pilihan moral, tapi juga bahasa yang dipahami makhluk lain. Ia hidup sederhana, bangun pagi, bekerja serabutan, pulang sore. Tidak pernah lagi mengejar uang besar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, keserakahan membuka pintu yang tidak semua orang bisa menutup kembali. Di rumah, Sari perlahan belajar menerima perubahan suaminya. Bagas tetap lembut, tetap bertanggung jawab, tapi ada bagian dalam dirinya yang tak pernah lagi ia ceritakan. Bukan karena rahasia, karena tidak semua pengalaman bisa diterjemahkan dengan kata. Anaknya tumbuh sehat, ceria, namun sesekali anak itu menatap sudut rumah yang kosong dan tersenyum kecil, seolah melihat seseorang yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Bagas selalu memalingkan wajah setiap kali itu terjadi. Suatu sore, hujan turun deras. Jalan desa licin, sebuah kabar datang. Seorang pemuda dari desa sebelah tergelincir ke sungai dan terbawa arus. Warga panik, ada yang berteriak, ada yang menangis, tapi tidak ada yang berani turun karena arus deras dan air keruh. Bagas berdiri di pinggir kerumunan, tubuhnya kaku. Ia tahu perasaan itu. Perasaan berada di ambang hidup dan mati. Perasaan menunggu, entah siapa yang peduli. Mas Bagas kan pernah selamat dari jurang. Seseorang berbisik, mungkin Mas Bagas bisa. Kalimat itu membuat Bagas menunduk. Inilah ujian terakhir yang tidak pernah diucapkan siapapun. Ia tahu, jika ia melangkah, orang-orang akan mengaitkan segalanya pada keistimewaan. Jika ia mundur, seseorang mungkin tidak kembali ke rumah. Sari memegang lengannya, tidak memaksa, tidak melarang. Hanya menatap dengan mata yang berkata, "Aku percaya apapun pilihanmu." Bagas melepaskan sendalnya, menyerahkan dompetnya pada Sari, lalu berjalan ke arah sungai tanpa satu pun doa terucap. Air dingin menghantam tubuhnya, arus kuat menarik kakinya, tapi Bagas tidak panik. Ia berenang mengikuti arus, bukan melawannya, pelajaran yang ia dapat tanpa pernah diajarkan. Ia menemukan pemuda itu tersangkut di akar pohon, setengah sadar. Dengan sisa tenaga, ia mengikatkan tubuh mereka pada batang dan berteriak meminta warga menarik dari tepi. Mereka selamat. Saat semua orang bersorak, Bagas justru duduk diam, menggigil, menatap sungai yang kembali tenang. Untuk sesaat, ia merasakan sesuatu mengamati dari balik aliran air. Bukan ancaman, bukan pujian, sekadar memastikan. Malamnya Bagas duduk di teras rumah. Ia meletakkan segelas air dan sepiring nasi kecil. Kebiasaan yang tak pernah ia jelaskan. Sari duduk di sampingnya. "Mas, sebenarnya Mas dapat apa waktu itu?" Bagas menatap langit lama sekali sebelum menjawab. "Aku tidak dapat apa-apa," katanya pelan. "Aku cuma dikembalikan supaya tetap jadi orang baik di tempat yang sulit." Angin malam berhembus pelan, lampu rumah berkedip sesaat. Tidak ada suara, tidak ada penampakan. Namun Bagas tahu, selama ia hidup tanpa meminta balasan dari kebaikan, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Dan jika suatu hari ia mati, ia ingin mati sebagai manusia biasa yang tidak berhutang apapun pada manusia maupun pada makhluk yang tak pernah meminta dikenali. Tidak semua pertolongan datang untuk memberi keajaiban. Sebagian datang untuk memastikan apakah manusia tetap memilih baik setelah tahu dunia ini lebih luas dari yang ia lihat. Pak Bagas tidak menjadi kaya, tidak sakti, tidak terkenal. Ia hanya pulang sebagai manusia utuh.
Dan mungkin itulah pertolongan paling mahal yang pernah diberikan makhluk manapun. Suara itu kembali terdengar. Bukan gemarun Tuhan, bukan pula suara kampung bunian yang lembut. Ini suara manusia, kasar, panik, dan nyata. Jeritan yang tidak datang dari dunia tempat Bagas berdiri, tapi dari dunia yang ia tinggalkan. Bagas berdiri di ambang rumah kecilnya. Lelaki tua itu telah menghilang. Kampung masih seperti biasa, tenang, rapi, dan seolah tidak terpengaruh apapun yang sedang terjadi di luar wilayahnya. Namun suara itu semakin jelas. "Tolong!" Bagas mengenali suara itu. Dada Bagas berdegup keras. Itu suara Roni, rekan kerjanya di tambang. Lelaki yang sering mengejek Bagas karena dianggap terlalu lembek, terlalu banyak doa, terlalu banyak peduli pada hal-hal yang tidak terlihat. Roni tidak pernah meminta tolong pada Bagas, tidak sekalipun. Bagas melangkah cepat menuju arah suara. Akar-akar besar mulai membuka jalan, seperti memberi izin. Tapi semakin dekat, udara berubah. Bau tanah longsor dan keringat manusia menyeruak. Di batas wilayah kampung, Bagas melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jurang itu kembali muncul. Namun kali ini bukan ilusi. Roni tergantung di tepi tanah runtuh. Satu tangannya berpegangan pada akar, wajahnya penuh tanah dan darah. Matanya liar, nafasnya tersengal. "Bagas!" teriaknya saat melihat sosok itu. "Tolong!" Bagas terpaku, tubuhnya bergemetar. Nalurinya berteriak agar mundur. Ia tahu betul, satu langkah salah bisa menyeretnya jatuh kembali. Dan ia juga tahu, tidak ada kewajiban menolong orang yang selama ini merendahkannya. Di belakangnya, langkah kaki terdengar pelan. Lelaki tua itu muncul kembali, berdiri tidak jauh, tidak dekat. "Kami tidak melarang," katanya. "Kami juga tidak menyuruh." Bagas menoleh. "Kalau saya jatuh lagi?" Takdir tidak berulang dengan cara yang sama, tapi akibat selalu setia. Roni menjerit kesakitan. Akar yang ia pegang mulai retak. "Bagas, aku minta maaf," katanya terisak. "Aku salah." Bagas menelan ludah. Kata maaf itu datang terlambat, tapi tetap manusiawi. Ia teringat istrinya, anak kecilnya. Jika ia jatuh, tidak ada jaminan ia akan kembali ke kampung bunian. Tidak ada janji keselamatan kedua. Namun di benaknya terngiang satu kalimat yang dulu diajarkan ayahnya. Orang baik diuji bukan saat mudah, tapi saat kebaikan itu merugikan dirinya sendiri. Bagas merunduk, mencengkram tanah, lalu merangkak mendekat. Setiap gerakan terasa berat. Tanah rapuh di bawah lututnya mulai bergeser. "Pegang ini!" teriak Bagas sambil mengulurkan potongan akar yang lebih kuat. Roni menangis. Tangannya gemetar saat meraih. Tarikan pertama gagal. Tanah runtuh sedikit. Bagas hampir terpeleset. Lelaki tua itu tidak bergerak, hanya mengamati. Tarikan kedua lebih kuat. Otot Bagas menegang. Nafasnya terengah. Punggungnya kembali nyeri, mengingatkannya pada jurang pertama. Dengan sisa tenaga, Bagas menarik sekuat yang ia bisa. Roni terlempar ke atas tanah. Tubuhnya ambruk, menangis keras seperti anak kecil. Bagas terhempas ke belakang, nafasnya putus-putus. Tangannya berdarah, lututnya gemetar. Beberapa detik hening. Lelaki tua itu mendekat. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan kagum, bukan heran, melainkan hormat. "Kau bisa saja membiarkannya," katanya, "dan tidak ada yang menyalahkanmu." Bagas duduk terengah. "Saya tidak menolong dia," katanya lirih. "Saya menolong diri saya sendiri, supaya tidak jadi orang yang saya benci." Roni memandang Bagas dengan mata sembab. "Kenapa?" tanyanya. Bagas hanya mengeleng. "Kebaikan yang memilih bukan kebaikan," kata lelaki tua itu. "Tapi kau melangkah meski tahu resikonya." Ia menatap Bagas dalam-dalam. "Sekarang kau mengerti kenapa kami menolongmu." Tanah di sekitar mereka bergetar pelan. Jurang itu perlahan menutup, seolah tidak pernah ada. Roni berdiri dengan susah payah.
Saat ia menoleh lagi, kampung Bunian telah menghilang dari pandangannya. Yang tersisa hanya hutan, kabut, dan suara alam. Ia pingsan. Bagas kembali terbangun, sendirian. Ia terbaring di tanah datar di tepi area tambang. Suara alat berat terdengar jauh. Pagi menyingsing. Para pekerja menemukannya beberapa jam kemudian. Mereka heran, tidak ada luka parah, padahal laporan menyebut ia jatuh ke jurang dalam. Roni selamat, tapi ingatannya kabur. Ia hanya ingat satu hal, tangan Bagas yang menariknya. Sedangkan Bagas, ia mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Wajah lelaki tua itu perlahan memudar dari ingatannya. Nama kampung itu hilang, namun satu hal tetap utuh. Rasa ingin pulang. Dan itu pertanda waktunya hampir habis. Bagas sadar di ruang medis kecil milik perusahaan tambang. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Langit-langit putih retak, kipas angin berdecit pelan. Semua tampak normal, terlalu normal untuk seseorang yang seharusnya mati. Mandor, dokter lapangan, dan 2 rekan kerja berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka campur aduk antara lega dan heran. "Kamu jatuh hampir 20 meter," kata dokter. "Secara logika, kamu tidak mungkin selamat seperti ini." Bagas hanya menatap kosong. Ia tidak merasakan kemenangan, tidak juga syukur berlebihan. Yang ada justru perasaan hampa. Ia dipulangkan ke Jawa 2 minggu kemudian. Saat pertama kali menginjakan kaki di depan rumahnya, Sari menangis keras. Anak mereka berlari memeluk kakinya. Tetangga berdatangan. Semua menyebutnya keajaiban. Bagas tersenyum, tapi senyum itu kaku. Malam pertama di rumah, ia terbangun karena suara orang berjalan di luar. Ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi tanah di depan rumah tampak seperti baru diinjak. Sejak hari itu, Sari mulai merasa ada yang berubah. Bagas tidak lagi mudah tertawa. Ia lebih sering duduk diam menatap halaman. Jika diajak bicara soal masa depan, jawabannya pendek-pendek. Bukan dingin, tapi jauh. Yang paling mengganggu, Bagas mulai meninggalkan makanan di sudut rumah. Sedikit nasi, sedikit air, tanpa penjelasan. "Untuk apa, Mas?" tanya Sari suatu malam. Bagas terdiam lama sebelum menjawab. "Biar adil." Sari merinding. "Adil sama siapa?" Bagas menggeleng. "Aku juga nggak sepenuhnya ingat." Di desa, kabar tentang keajaiban Bagas menyebar. Beberapa orang datang minta didoakan, minta jimat, minta ilmu selamat. Bagas menolak semuanya. "Aku nggak bawa apa-apa," katanya jujur. "Aku cuma dikembalikan." Suatu malam, anaknya demam tinggi. Sari panik. Bagas menggendong anak itu keluar rumah, berdiri di halaman, menatap gelap. Ia berbisik, bukan doa, bukan mantra. "Tolong jangan sentuh keluargaku." Demam anaknya turun menjelang subuh. Sari melihat semua itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia takut pada suaminya sendiri. Bukan karena jahat, tapi karena ada bagian hidup Bagas yang tidak lagi bisa ia jangkau. Bagas sendiri hidup dengan satu ketakutan terbesar. Bukan takut mati, tapi takut kebaikannya berubah menjadi hutang. Ia berhenti bekerja di tambang, menjadi buruh biasa di desa. Hidup pas-pasan, tapi tenang. Setiap kali ada orang kesusahan, Bagas membantu, tapi selalu satu langkah mundur. Tidak mau dipuji, tidak mau disebut pahlawan. Ia tahu betul, makhluk yang pernah menolongnya tidak suka manusia yang lupa diri. Dan di malam-malam tertentu, saat angin diam total, Bagas masih mendengar langkah pelan di halaman. Tidak pernah masuk, tidak pernah bicara. Hanya memastikan satu hal, apakah orang yang mereka kembalikan masih layak disebut manusia baik. Bagas mulai menyadari satu hal setelah beberapa bulan kembali ke desa. Hidup tidak pernah benar-benar kembali seperti sebelum ia jatuh ke jurang. Bukan karena luka, bukan karena trauma fisik, melainkan karena ia kini terlalu sadar
bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, dan kebaikan bukan sekadar pilihan moral, tapi juga bahasa yang dipahami makhluk lain. Ia hidup sederhana, bangun pagi, bekerja serabutan, pulang sore, tidak pernah lagi mengejar uang besar. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, keserakahan membuka pintu yang tidak semua orang bisa menutup kembali. Di rumah, Sari perlahan belajar menerima perubahan suaminya. Bagas tetap lembut, tetap bertanggung jawab, tapi ada bagian dalam dirinya yang tak pernah lagi ia ceritakan. Bukan karena rahasia, karena tidak semua pengalaman bisa diterjemahkan dengan kata. Anaknya tumbuh sehat, ceria, namun sesekali anak itu menatap sudut rumah yang kosong dan tersenyum kecil, seolah melihat seseorang yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Bagas selalu memalingkan wajah setiap kali itu terjadi. Suatu sore, hujan turun deras, jalan desa licin, sebuah kabar datang. Seorang pemuda dari desa sebelah tergelincir ke sungai dan terbawa arus. Warga panik, ada yang berteriak, ada yang menangis, tapi tidak ada yang berani turun karena arus deras dan air keruh. Bagas berdiri di pinggir kerumunan, tubuhnya kaku. Ia tahu perasaan itu. Perasaan berada di ambang hidup dan mati. Perasaan menunggu, entah siapa yang peduli. Mas Bagas kan pernah selamat dari jurang, seseorang berbisik. Mungkin Mas Bagas bisa. Kalimat itu membuat Bagas menunduk. Inilah ujian terakhir yang tidak pernah diucapkan siapapun. Ia tahu, jika ia melangkah, orang-orang akan mengaitkan segalanya pada keistimewaan. Jika ia mundur, seseorang mungkin tidak kembali ke rumah. Sari memegang lengannya, tidak memaksa, tidak melarang, hanya menatap dengan mata yang berkata, "Aku percaya apapun pilihanmu." Bagas melepaskan sendalnya, menyerahkan dompetnya pada Sari, lalu berjalan ke arah sungai tanpa satu pun doa terucap. Air dingin menghantam tubuhnya, arus kuat menarik kakinya, tapi Bagas tidak panik. Ia berenang mengikuti arus, bukan melawannya, pelajaran yang ia dapat tanpa pernah diajarkan. Ia menemukan pemuda itu tersangkut di akar pohon, setengah sadar. Dengan sisa tenaga, ia mengikatkan tubuh mereka pada batang dan berteriak meminta warga menarik dari tepi. Mereka selamat. Saat semua orang bersorak, Bagas justru duduk diam, menggigil, menatap sungai yang kembali tenang. Untuk sesaat, ia merasakan sesuatu mengamati dari balik aliran air. Bukan ancaman, bukan pujian, sekadar memastikan. Malamnya Bagas duduk di teras rumah. Ia meletakkan segelas air dan sepiring nasi kecil, kebiasaan yang tak pernah ia jelaskan. Sari duduk di sampingnya. "Mas, sebenarnya Mas dapat apa waktu itu?" Bagas menatap langit lama sekali sebelum menjawab. "Aku tidak dapat apa-apa," katanya pelan. "Aku cuma dikembalikan supaya tetap jadi orang baik di tempat yang sulit." Angin malam berhembus pelan, lampu rumah berkedip sesaat. Tidak ada suara, tidak ada penampakan. Namun Bagas tahu, selama ia hidup tanpa meminta balasan dari kebaikan, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Dan jika suatu hari ia mati, ia ingin mati sebagai manusia biasa yang tidak berhutang apapun pada manusia maupun pada makhluk yang tak pernah meminta dikenali. Tidak semua pertolongan datang untuk memberi keajaiban. Sebagian datang untuk memastikan apakah manusia tetap memilih baik setelah tahu dunia ini lebih luas dari yang ia lihat. Pak Bagas tidak menjadi kaya, tidak sakti, tidak terkenal. Ia hanya pulang sebagai manusia utuh. Dan mungkin itulah pertolongan paling mahal yang pernah diberikan makhluk manapun.